Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Tuan Guru yang kami hormati, saya mau bertanya. Ini mungkin pengalaman saya pribadi dan mungkin banyak terjadi di masyarakat. Itu seperti pengalaman tiang kemarin datang ke rumah. Itu pengemis, orang yang minta-minta dalam keadaan yang mungkin kelihatan tidak mampu, tapi kita secara zahir bisa melihat dia masih muda, kelihatan kita yakin dia akan mampu untuk berusaha kalau dia mau. Nah, kemudian setelah itu saya pribadi dan mungkin banyak orang sering memberikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang bernada tinggi dan mungkin keras, dan mungkin seperti itulah yang keras, dan kita katakan kamu ini masih muda, kenapa kamu minta-minta, sebenarnya kamu kerja kayak gitulah. Nah, yang Tiang mau tanyakan, apa hukum kita yang memperingati dia yang minta-minta itu dengan nada yang kasar dan yang tinggi keras seperti itu? Mungkin cuma itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah kita jelaskan bahwa hukum meminta-minta untuk memperkaya diri semata-mata, ditambah lagi yang meminta-minta ini sesungguhnya mampu, masih energik seperti yang ditanyakan tadi, untuk berikhtiar mencari rezeki dengan usaha yang halal, maka itu hukumnya haram. Dan karena dia haram, maka dia disebut dengan sebuah kemungkaran. Dan kita juga dianjurkan untuk nahi mungkar, mencegah atau melarang orang lain berbuat kemungkaran. Maka melarang orang meminta-minta, menegurnya, itu adalah suatu hal yang baik, menasihati. Tetapi sekarang soal cara, tadi dikatakan dengan nada yang tinggi, dengan nada yang suara yang kasar atau suara yang keras. Nah, itulah yang lagi. Nasihat di dalam Islam itu selalu diajarkan dengan cara yang lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Karena beliau itu rahmatan lil alamin, maka linta lahum, beliau itu lembut kepada semua orang. Linta itu dari layin, linta lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau wahai Nabi itu kasar, keras dan maka mereka akan berpaling darimu. Itu seorang nabi, dan yang namanya seorang nabi adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan yang baik bagi kita para pengikut dan umat beliau. Maka hendaklah kita meneladani beliau dalam hal menasihati. Kita juga pun harus lembut, harus penuh kasih sayang kepada termasuk yang berbuat kemaksiatan sekalipun dalam memberikan nasihat. Ada ayat dalam Al-Quran menarik ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa dan saudara beliau Nabi Harun, itu dikatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha, kemudian di sana dikatakan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha, bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kepada Fir'aun. Fir'aun ini jahat luar biasa. Bukan hanya dia melakukan kemungkaran seperti meminta-minta, tapi mengaku Tuhan, berbuat kezaliman, dan lain sebagainya. Diutuslah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadap orang itu. Seorang Nabi dan Rasul seperti Nabi Musa, ulul azmi pula. Dan yang dihadapi ini adalah Fir'aun yang luar biasa jahat dan kejamnya. Ternyata apa kata Nabi? Qula lahu qawlan layyina, berkatalah kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lemah lembut. Ini Al-Quran. Apa kata guru kami waktu di Mesir mengaji dulu? Sekelas Nabi dan Rasul yang jauh lebih tinggi dari kita, menghadap sejahat Fir'aun, yang lebih jahat dari semua orang yang kita tahu di dunia ini karena dia mengaku Tuhan, itu kata Allah dengan lemah lembutlah
Apalagi kita nabi rasul tidak, wali tidak, belum tentulah ya, orang saleh juga tidak. Mungkin juga kita banyak dosa. Yang kita nasihati ini pun, yang berbuat kemungkaran yang kita nasihati ini pun hanya berbuat kesalahan kecil seperti meminta-minta misalnya. Artinya kecil dibandingkan mengaku Tuhan dan lain sebagainya. Masa justru dengan kalimat-kalimat kasar? Maka haruslah dengan kalimat-kalimat yang lembut. Daripada kita buang tenaga, kita juga capek teriak-teriak ya. Misalnya berikan lowongan kerja, bantu dia untuk mendapatkan pekerjaan, arahkan, kan itu juga lebih baik, lebih menolong dia di dunia dan di akhirat, dan kita pun berpahala karena membantu orang lain daripada menasihati atau menegurnya dengan cara-cara yang karena nahi mungkar itu boleh, bahkan dianjurkan mencegah kemungkaran, tapi ada syarat-syaratnya. Antara lain di situ tidak dengan cara yang mungkar. Masa menegur orang berbuat salah dengan perbuatan yang salah, kan sama kenanya, itu sama saja kita berbuat salah juga. Apalagi kita mencegah kemungkaran dengan akibat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, itu tentunya akan lebih tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lamu bishawab.